poin aja ya. Kamu masih inget nggak surat ini? Surat ini kan aku simpan di berangkas. Kenapa bisa ada sama kamu? Karena Mama nyuri isi berangkas kamu. Mama ambil ini. Iya. Kamu pikir aku bodoh, Bianca? Kalau Mama yang ambil surat ini, kenapa sekarang surat ini ada sama kamu? Ya karena aku curiga sama Mama, makanya aku curi balik dari Mama buat kamu. Lalu kamu pikir aku percaya sama kamu? Enggak mungkin, Bianca. Ya terserah aja deh kalau kamu nggak percaya. Tapi yang jelas Mama tuh tahu kalau aku yang ambil semuanya dari Mama. Dan sekarang dia minta kembaliin. Dan singkat cerita aku kembaliin ke Mama, tapi yang aku kembaliin dokumennya semuanya palsu. Dan yang asli ada di aku. Kamu tahu, sekarang dia ini pasti lagi bawa dokumen palsu itu ke Setia sama Aisyah. Dan dia pasti minta Aisyah untuk membatalkan surat atas hak pemindahan harta itu sama kamu. Kamu tahu kenapa? Dengan begitu mereka punya banyak uang. Dan itu bisa untuk melawan kamu supaya kamu nggak bisa ngambil anak kamu lagi. Aku nggak akan membiarkan itu, Bianca. Ya maka dari itu, sekarang yang terpenting dokumen aslinya ada di kamu. Hebat kan? Aku harus bicara sama Aisyah. Tunggu. Apalagi, Bianca? Kamu nggak mau bilang terima kasih sama aku? Apa kamu bilang? Bilang makasih sama aku, kan aku udah nyelamatin kamu. Bianca, kamu sudah merusak hidup aku. Lalu sekarang, kamu berharap aku mengucapkan terima kasih sama kamu. Mas Dimas. Aduh, susah banget ya punya suami kayak begitu. Gak tau terima kasih, capek-capek. Mas, berarti Bu Lydia juga nggak tahu kalau dokumen itu cuma kopian. Iya. Tapi tadi sebelum Mama pergi, Mama sempat nyebut nama Bianca sama Tante Siska. Jadi ini kerjaannya mereka lagi? Iya mungkin aja. Siapa lagi coba? Kenapa sih mereka tuh nggak ada capek-capeknya bikin jahat terus sama aku? Keluar. Keluar. Dimas. Mas Dimas. Ayo keluar. Kalian, pasangan haram. Astagfirullahaladzim. Ayo keluar. Aisyah. Jaga mulut lu ya, Dim. Keterlaluan ya kamu ngomong kayak gitu, Mas Dimas. Keterlaluan. Memangnya ada yang salah sama kata-kata aku, Aisyah? Sekarang aku tanya, pendapat kamu dan Setia. Kalau ada laki-laki yang tinggal satu rumah dengan wanita yang sudah bersuami, itu namanya apa? Pasangan haram. Diam lu, Dim. Kamu yang diam. Aku tahu, Aisyah. Kalian berdua habis bertemu dengan pengacara, kan? Kalian mau harta kalian kembali. Tapi ternyata nggak bisa. Karena surat yang kamu pegang itu palsu.
Tapi tenang, kalian jangan sedih. Surat aslinya ada sama aku. Aku belum apa-apain ini. Jadi sangat bisa kalau kamu mau harta kamu kembali. Tapi tunggu. Ada syaratnya. Aku kasih surat ini. Tapi kamu kembalikan anak aku. Mas Dimas, anak aku bukan barang yang bisa kamu tukar-tukar kayak gitu. Bisa. Itu kan pendapat kamu. Kamu nggak tanya dulu sama pasangan kamu? Bukannya kalau pasangan itu harus diskusi dan komunikasi dulu ya untuk memutuskan sesuatu. Setia, anak itu bukan darah daging kamu. Jadi buat apa kamu mati-matian untuk pertahanin dia? Lagian, kamu sudah mendapatkan Aisyah kan? Sudah tinggal satu rumah. Bahkan mungkin, saya nggak tahu ya, kamu udah tidur satu ranjang. Jadi nggak masalah kan buat kamu? Aisyah kembalikan anak saya. Mas Dimas, kamu jawabannya kan? Hmm? Ini aku kasih jawabannya. Selama ini, gak tahu berapa kali aku kasih toleransi buat kamu, Mas. Aku berusaha untuk tetap menghargai kamu karena kamu adalah suami aku. Tapi apa? Kamu gak berubah sedikit pun. Justru kamu lebih buruk. Jadi, mulai sekarang, aku gak akan pernah ngompatin kamu lagi. Detik ini juga, hormat aku untuk kamu udah habis. Asal kamu tahu ya, aku tegasin sekali lagi. Sampai kapanpun aku gak akan pernah kasih anak aku ke kamu. Terserah. Kamu mau fitnah aku seperti biasanya. Kamu mau bilang aku haram. Oh, aku bodoh amat, Mas. Apa lagi? Hah? Harta? Kamu mau harta? Ambil, aku gak peduli, Mas. Ambil harta buat kamu. Bagus Aisyah. Laki-laki pengecut kayak Dimas tuh emang harus tegasin seperti ini.
Wah, kamu makin besar kepala ya, Aisyah. Karena terus-terusan dibela sama pasangan kamu. Kalian berdua dengar. Kalian bisa. Boleh senang-senang di atas penderitaan aku. Tapi jangan harap kamu bisa bahagia, Aisyah. Kamu tahu, sampai sekarang ini aku nggak menceraikan kamu. Karena apa? Karena aku nggak mau kalian jadi pasangan yang sah untuk selamanya. Lo tuh bukan cuma pengecut, Tim, tapi juga munafik. Selama ini gue selalu berpikir positif tentang semuanya. Karena gue pikir memang lo mencintai Aisyah. Walaupun cara lo tuh selalu salah. Tapi ternyata gue mikirnya salah. Lo itu cuma manusia, cuma laki-laki yang mencintai diri lo sendiri. Dengan semua keegoisan lo. Dan lo berani mengambil keuntungan dari perempuan yang sedang kena musibah. Istri lo sendiri, ibu dari anak lo sendiri. Laki-laki macam apa lo? Hah? Sebagai saudara lo, gue kecewa. Yakin kamu kecewa? Bukannya malah senang? Karena dengan saya bersikap seperti ini, kamu kan bisa terus-terusan jadi pahlawan kesiangan buat istri saya yang gak bener ini. Lo boleh hina gue apapun. Silakan lo hina gue. Tapi jangan pernah lo berani hina Aisyah. Selalu aja ya, Setia. Kalau di depan Aisyah, kamu belagak sok pahlawan, sok penyelamat, sok baik. Padahal saya tahu, kamu juga punya hati yang busuk. Memang saya nggak tahu. Diam-diam, kamu mengharapkan harta ini juga kan? Sama seperti mama kamu. Kalian berdua itu sama, ular yang sukanya manfaatin harta orang lain. Lo ngomong apa terserah. Gue gak sepicik yang lo pikir. Mas, udahlah. Cukup, udah Mas. Iya betul tuh, kata Aisyah. Cukup. Cukup dramanya. Saya juga udah capek. Sekarang begini aja. Terserah. Kalian bilang saya ini munafik, pengecut. Terserah. Tapi Aisyah, ini kamu yang kasih sendiri ke aku. Kamu jangan berharap aku akan kembalikan. Bukan karena aku serakah ya. Atau aku ini cowok matre. Enggak. Karena buat aku harta ini kecil. Nggak ada apa-apanya. Kenapa diem aja? Nggak percaya? Perlu bukti. Perlu bukti. Ini. Lihat. Lihat kan? Harta kamu ini nggak ada artinya buat aku. Sekali lagi aku bilang ya. Satu-satunya yang saya miliki sekarang ini cuma anak saya, Setia. Jadi Aisyah, aku nggak akan berhenti sebelum aku mendapatkan anak aku. Karena apa? Karena aku nggak rela darah daging aku
dibesarkan sama orang tua yang nggak tahu malu seperti kalian. Bagus. Ini drama yang sangat bagus. Oh, lagi ada tugas sekolah. Tugas sekolah apa? Cucu Memo yang cantik. Iya memang tugas interview gitu. Jadi video call ini nanti saya rekam ya Memo. Oh, boleh dong dengan senang hati. Tapi kenapa kamu nggak interview Oma Lydia aja sayang? Oma sibuk. Oh iya Memo, bentar ya Memo. Saya ambil headset dulu. Oke, Memo tunggu. Tahu gak sih, tadi itu ada drama seru banget antara Aisyah sama Mas Dimas. Aduh, pokoknya mama terlewat deh. Itu nggak nonton tuh drama itu. Diam. Bianca diam. Emang tuh ya, Mas Dimas tuh gampang banget dibodohin. Pertama, bertahun-tahun dia nggak tahu kalau Karissa itu bukan anaknya dia. Lucu banget kan? Kok bisa ya ada orang kayak gitu? Bianca, kamu bisa diam gak sih? Jangan nyerocos terus Bianca. Mama kalau ada di situ juga pasti mama ketawa deh. Terus yang kedua, lucunya lagi, si Aisyah sama Mas Dimas memperebutkan bayi yang bukan bayi mereka. Udah tahu bayi yang di Aisyah itu bukan anaknya. Ngapain diperebut-perebutin? Ada kerjaan aja. Bianca, kamu bisa diam gak? Apa sih, Ma? Tahu gak mama lagi video call siapa? Karissa. Kamu kok nggak ngomong dari tadi? Makanya kamu nyerocos terus, gimana mama mau ngomong coba? Ini lagi mau direkam loh. Untung dia lagi ngambil headset, nggak tahu denger apa enggak. Halo Memo. Hai sayang. Ada mama nih. Ma. Hai sayang. Hai Mama. Mama, Kaisa interview sama Memo dulu ya Ma. Oh iya. Kalau gitu mama keluar ya. Mama nggak mau ganggu interviewnya. I love you sayang. Bye bye Mama, I love you. Mwah. Dah mama. Gimana? Yuk kita mulai yuk interviewnya sayang. Oke Memo, sekarang kita mulai interviewnya ya Memo. Boleh, mau pertanyaan apa? Aisyah udah biarin. Mas, tapi gimana Mas? Kalau sudah ini udah di kopi, berarti tandanya aku nggak bisa pertahanin Fadil dong. Masih banyak cara lain. Gue akan cari tahu gimana caranya. Gue yakin, di mana ada harapan, pasti ada jalan. Lo harus percaya itu Aisyah. Oke? Kita pasti punya cara. Padahal tadinya aku juga pengen pakai uangnya untuk balikin pabrik kamu, Mas. Tapi sekarang udah nggak bisa. Aisyah stop. Udah, lu nggak usah mikirin itu. Lu nggak usah mikirin gue, nggak usah mikirin pabrik gue, nggak usah. Ya, yang harus lu pikirin cuma lu sama Fadil, anak lu.